Kita harapkan dari vaksinasi gotong royong ini bisa mempercepat proses vaksinasi yang kita lakukan negara kita, meskipun kita juga harus tahu semuanya bahwa mencari vaksin, membeli vaksin itu bukan barang yang mudah karena menjadi rebutan dari 215 negara. Kita berharap nantinya di bulan Agustus atau maksimal di bulan September sudah mencapai jumlah kurang lebih 70 juta yang divaksin, sehingga kita harapkan pada bulan-bulan itu kurvanya sudah pada berada di bawah, dan kita harapkan terutama perusahaan, pabrik, industri semuanya bisa berproduksi dalam suasana yang normal kembali. Ya, kalau untuk program pemerintah masalah vaksin ini ya bagus ya programnya, untuk kekebalan tubuh ya. Cuman ini kemarin juga saya dengar isu-isu ada vaksin AstraZeneca yang merenggut korban ya. Cuma saya sendiri juga udah vaksin yang tahap pertama. Kalau masalah efek sampingnya bagaimana, Pak? Efek samping ya, kalau efek samping saya tidak merasakan gejala apa-apa ya. Cuma agak ngantuk sedikit. Mungkin kalau menurut saya masalah efek samping itu tergantung dari kekebalan tubuh individu masing-masing ya. Nah, mungkin ada yang kondisinya agak lemah, mungkin ada yang kondisinya kuat. Dan itu efek samping juga mungkin menurut saya itu bermacam-macam ya. Bermacam-macam tergantung fisik orangnya masing-masing lah gitu. Masalah ini kalau saya lihat adanya kurang sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat atau warga, sehingga masyarakat itu tidak mendapat penjelasan yang clear terhadap virus ini. Karena adanya mungkin salah satu dampak yang dilihat oleh mereka yang diambil negatifnya saja, ada orang yang sudah divaksin tiba-tiba sakit atau meninggal, tetapi tidak ada penjelasan dari pemerintah. Itu meninggal atau sakitnya karena divaksin atau karena penyakit lain. Sampai saat ini memang kita sudah didata tapi belum divaksin. Dan saya juga belum mendapatkan informasi yang jelas vaksinnya itu dari mana dan buatan mana dan fungsinya untuk apa. Ini masyarakat banyak sedikit ragu karena adanya perbedaan vaksin. Vaksin itu ada bermacam-macam, kalau nggak salah ada 3 jenis. Cuman yang saya ingat itu hanya 2, Sinovac yang ada nama juga vaksin gotong royong, juga ada AstraZeneca katanya dari Jerman. Kalau Sinovac dari Cina, kalau gotong royong itu buatan Indonesia. Nah, kita kan nggak tahu kenapa vaksin itu ada banyak variannya, berarti kan ada tingkatan. Nah, masyarakat vaksin mana yang lebih baik dan mana yang dibutuhkan, apa sih sebenarnya yang lebih baik? Nah, itu yang kita tidak tahu. Karena kenapa? Kalau memang sama-sama vaksin, kenapa ada merek dan fungsinya? Kalau katanya AstraZeneca itu untuk meningkatkan imun tubuh. Iya. Nah, kalau yang Sinovac katanya untuk membunuh virus COVID yang ada di dalam tubuh kita. Katanya dibuatnya dari memang COVID yang sudah mati, dihancurkan, diolah, disuntikan ke kita untuk melawan virus COVID yang ada di dalam diri kita. Tetapi AstraZeneca katanya untuk meningkatkan imun tubuh agar kita tidak terserang oleh COVID. Nah, saya tidak clear sebenarnya vaksin itu apa? Untuk menjaga imun tubuh kah? Untuk membunuh COVID kah? Apa terhindar dari COVID kalau kita sudah divaksin? Itu yang saya tidak paham. Karena ada banyak tingkatan dan varian dan tidak ada penjelasan. Lah, itu yang kita mau tanyakan. Sebenarnya apa sih vaksin ini? Untuk apa? Dan buat siapa saja yang membutuhkan? Kalau saran saya sih lebih baik diperjelas dulu tentang vaksin itu apa, penjelasannya itu kayak gimana. Jadi kan setiap orang bisa ngerti artinya vaksin itu apa, buat kesehatan itu apa. Jadi nggak banyak yang bingung buat orang yang mau vaksin kayak gitu juga.
Kalau setelah mendengar berita adanya kematian setelah vaksin AstraZeneca tersebut, dari Pak Juniardi sendiri masih mau nggak menerima vaksin? Kalau saya tahu lebih dalam pengertiannya mungkin saya mau. Masih mau Pak ya, artinya memang masih membutuhkan adanya vaksin Pak ya? Karena itu penting juga sih buat kesehatan, kan daya tahan tubuh setiap manusia kan beda-beda. Kebetulan saya juga kemarin udah baca lagi apa sih namanya kayak semacam sanggahan atau penjelasan. Katanya sih waktu divaksin pakai AstraZeneca itu kondisi tubuhnya lagi nggak fit, tapi saya nggak tahu ya itu urusan deh, saya nggak ngerti deh. Saya sih berharap maksimal ya. Saya sih berharap maksimal meskipun awal-awal jujur aja awal-awal itu saya termasuk salah satu yang mungkin nggak bisa langsung begitu aja nerima vaksin. Tapi lambat laun saya cobalah, kalau nggak begini kapan kita bisa berubah kayak gitu kan. Kita kan pengen corona ini segera berakhir biar kita bisa normal kembali gitu, maksud saya gitu. Lumayan bagus, ada gunanya juga untuk masyarakat yang bervaksin. Untuk menghindari gejala penyakit yang juga akan ada, sekarang kan penyakit banyak tuh. Karena ada vaksin itu ada manfaatnya juga untuk masyarakat. Sebenarnya kan pemerintah kan punya wewenang gitu loh. Pengen kita tuh informasi tentang vaksin itu lebih detail. Kita aja cuma Sinovac itu apa semuanya nggak tahu, kan ada 2 macam vaksin. Kita aja nggak tahu itu apa-apa. Yang penting pemerintah ngasih apa ya kita terima gitu loh. Karena kita juga ngikutin mereka kan, gitu aja. Kedepannya sih ya harusnya sih ada informasi yang lebih detail yang melibatkan lapisan masyarakat lainnya untuk mengenai vaksin. Karena semuanya tuh rata-rata tuh, apalagi yang orang dulu malah rata-rata tuh nggak mau divaksin karena nggak ada informasi yang jelas tentang vaksin tuh apa gunanya apa tuh belum ada gitu loh. Sampai saat ini kami belum divaksin atau saya belum divaksin karena dari pihak desa ataupun RT RW-nya itu belum mengabarin ke saya, sampai sekarang belum divaksin, belum ada kabar vaksin itu. Kalau kita lihat vaksinasi saat ini, program pemerintah sudah cukup baik ya. Tetapi memang karena ini pertama kali kita ada pandemik, jadi memang semuanya dalam proses pembelajaran. Artinya pertama-tama masih kurang baik, lama-lama baik, tapi sekarang kalau saya lihat sudah jauh lebih baik daripada awal-awal. Tentu saja sekarang vaksinasi sudah mulai, walaupun belum mencukupi semua, tetapi hambatan-hambatan tetap ada. Ya misalnya logistik, kemudian jumlah vaksin yang belum memenuhi semuanya, kita masih kurang walaupun sudah pesan tapi kan belum semua datang. Nah kemudian edukasi kepada masyarakat yang sudah vaksinasi tetapi mereka masih juga kumpul-kumpul, sehingga akhirnya banyak hoax bilang wah percuma dong divaksin, kan kena juga. Padahal tidak percuma. Kalau orang sudah divaksinasi tentu mendapat perlindungan antibodi saat kekebalan. Jadi kalaupun dia terkena itu tetap lebih ringan dibandingkan kalau dia tidak divaksinasi. Tapi biar gimana juga tetap protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Nah ini hal-hal seperti inilah yang terus harus diedukasi kepada masyarakat. Dan mungkin pemerintah nanti harus lebih fokus juga ke edukasi yang berkali-kali, dan juga menurut saya harus lebih ketat lagi dalam menjaga kerumunan orang. Nah sekarang kan kita udah lihat nih habis lebaran, kita nggak tahu nih sebentar lagi mereka pulang ke Jakarta untuk bekerja kembali. Nah kita lihat lonjakannya nanti, apakah benar-benar yang diperkirakan akan melonjak, kan itu serem juga kok kayak gitu. Nah itu jadi ya memang kontradiksi, satu sisi mereka nggak boleh keluar, di Jakarta mereka kumpul. Itu euforia karena vaksin, itu banyak sekali teman-teman saya pun bilang oh kita udah vaksin, saya nggak perlu ini lagi, nggak perlu itu, jadi mereka kumpul-kumpul. Nah setelah itu dari yang divaksin itu tetap ada yang terkena, tapi memang tidak seberat kalau tidak vaksinasi. Tetapi kan tujuan kita nggak begitu gitu, jadi artinya yang dirawat akan lebih banyak. Oh ya kan, kita maunya kalau orang udah divaksinasi ya tetap menjaga bahwa dia udah divaksin dan tidak tertular dan tidak menularkan juga. Nah hal itu kan perlu kita jaga karena kita tujuannya mencapai herd immunity, kekebalan kelompok. Nah kekebalan kelompok ini kan bertahap karena divaksinasi juga secara bertahap. Nah kalau efikasi itu, kita ngomong efikasi itu pada saat penelitian.
jadi pada uji klinis. Jadi di fase 1, fase 2, fase 3. Nah pada fase 2 itu sudah mulai ada efikasi, dan fase 3 keluar angka efikasi, angka kemanjuran. Nah setelah itu baru izin ke Badan POM untuk dikeluarkan izin EUA ya, Emergency Use Authorization. Nah setelah itu baru diedarkan ke masyarakat. Nah ini yang kita lihat efektivitas nanti. Efektivitas vaksin kita belum bisa nilai karena ini baru saja mulai. Nanti kalau udah 1 tahun baru kita lihat efektivitas vaksin bagaimana. Nah itu yang akan nanti kita lihat bersama-sama. Sebetulnya vaksin kalau udah lewat fase 3, uji klinis fase 3 dan sudah ada EUA-nya ya, Emergency Use Authorization, itu dinyatakan aman. Tetapi tetap ada KIPI. KIPI artinya kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan itu sudah diperkirakan. Jadi KIPI itu dibagi 2. Ada KIPI yang lokal, ada KIPI yang sistemik ke seluruh tubuh. Yang lokal misalnya nyeri bekas suntikan, kemerahan, bengkak, bekas suntikan. Nah itu sudah diberitahu kepada masyarakat bahwa itu ada KIPI lokal. Nah KIPI sistemik juga itu sudah diedukasi sebelumnya. Jadi ada bisa karena demam, sakit kepala, nyeri, ya segala macam ya, bisa diare, mual, muntah, seperti itu harus dijelaskan. Nah biasanya mereka sudah mendapat penjelasan edukasi mengenai KIPI, sehingga tidak kaget waktu ada KIPI. Nah kalau KIPI ringan sedang, itu pada setiap vaksin itu merupakan hal yang bisa terjadi. Jadi kita tidak usah kok ada gini, memang KIPI sudah diperkirakan. Tapi kalau KIPI serius, itu yang harus hati-hati. Komorbid itu juga harus pertimbangan baik ya dalam hal kita menentukan layak tidak layak divaksinasi ya. Jadi pertimbangan itu harus sebaik-baiknya. Artinya orang punya komorbid dilihat bahwa ini komorbidnya sudah stabil, terkontrol, terkendali atau tidak. Kalau dia sudah terkendali atau terkontrol stabil, silahkan divaksin. Tapi kalau belum jangan. Nah ini hal-hal inilah yang harus betul-betul dimengerti oleh dokter-dokter yang nanti yang akan memvaksinasi. Memang kalau dia belum terkontrol, memang akibatnya di meja 2 itu banyak yang nggak jadi. Jadi antri lama, tau-tau nggak jadi vaksin. Karena pasti lihat, aduh ada komorbid, ini belum terkontrol. Nah makanya sebaiknya ada edukasi lagi dari pemerintah bahwa yang punya komorbid sebaiknya dikontrol dahulu, baru divaksinasi. Nah ini penting supaya orang-orang udah siap-siap karena panggilan vaksinasi kadang-kadang tiba-tiba, wah 2-3 hari lagi nih saya dapat panggilan dari kantor, dari RT atau RW atau kelurahan ya, kayak gitu. Mereka belum siap, waduh saya belum periksa nih. Nah seperti itu. Nah awal-awal tuh banyak kayak gitu. Tapi sekarang banyak orang yang sudah datang memeriksakan diri. Termasuk pasien-pasien saya yang banyak komorbid pun mereka datang, saya mau periksa dulu, saya udah boleh vaksin atau tidak. Nah itu bagus kan, dan di masyarakat sudah ada keinginan divaksin, dan mereka ingin mengontrol dirinya dulu. Nah itu satu, karena akibat edukasi-edukasi yang sudah diberikan menghasilkan suatu yang awareness-nya lebih baik pada masyarakat. Ya memang betul ya, itu hal-hal yang yang belum bisa kita full lakukan ya. Jadi kalau menurut saya memang tetap dari pemerintah edukasi melalui webinar, melalui TV, radio ya, dan semua sosmed ya, itu kan banyak ya bisa dilakukan. Dan sekarang saya juga bersyukur bahwa semua lapisan organisasi kesehatan ya itu juga bekerja sama dengan Kemenkes ya, sehingga itu akan mempermudah edukasi-edukasi, termasuk ID juga sangat berperan aktif dalam hal edukasi. Ya, jadi saya melihat ini sudah satu hal yang baik sekali. Ya walaupun belum sempurna karena kita semuanya kan masih tahap bersama-sama belajar dan juga apa kekurangan, ayo kita bantu sama-sama. Yang penting kita semuanya ingin masyarakat Indonesia itu sehat, itu intinya. Efek simpang atau yang kita kenal dengan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu harus dijelaskan di awal, yang saya katakan tadi bahwa ada yang lokal, ada yang sistemik, atau yang menyeluruh ke seluruh tubuh, harus dijelaskan supaya masing-masing orang yang divaksinasi dia mengerti kalau ada kejadian dia nggak panik. Dan kita katakan lapor segera kalau ada kejadian ke tempat dia suntik. Atau ada juga hotline dari Dinas Kesehatan misalnya, ada hotline yang bisa ditelepon. Tapi kadang-kadang mereka bilang teleponnya nggak nyambung.
Seringkali demikian, ya karena mungkin banyak telepon yang masuk, jadi nggak bisa masuk juga. Itu segera pergi ke rumah sakit terdekat minta pertolongan. Jangan nunggu sampai besoknya. Jadi apapun ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek simpang kita katakan yang tidak bisa kita kendalikan dengan obat di rumah, harus segera ke rumah sakit terdekat. Biasanya setelah vaksin kan setengah jam ya, 30 menit kita tunggu. Itu kalau observasi, kalau ada reaksi cepat, efek simpang yang cepat. Tapi biasanya jarang ya, baik dia pulang. Sampai di rumah nanti malamnya ya baru. Nah kalau dia rasa udah benar-benar tidak bisa itu atau pusing sekali itu apa, cepet aja ke rumah sakit. Nah, jadi jangan nunggu-nunggu, tanggung besok aja, udah mah jangan. Rumah sakit ada 24 jam. Jadi lebih baik segera aja ke rumah sakit. Ini yang perlu kita edukasi saat ini. Ya, jadi saya kira sekarang mereka udah lebih awareness. Ya kalau di 24 jam itu apalagi sekarang masa pandemik, jadi nakes-nakes pun sudah dipersiapkan kalau ada efek simpang. Nah, saya setuju ditarik untuk batch tertentu ya, batch di mana terjadi kita bilang KIPI serius. Ya, jadi efek simpang yang serius ya sampai menimbulkan kematian seseorang, tapi kita kan belum tahu itu hubungan atau tidak, kita belum tahu. Ya, jadi itu tetap KIPI namanya. KIPI itu bisa berhubungan, bisa tidak berhubungan. Nah, karena itu sekarang sedang diteliti posisitas dan sterilitas daripada vaksin yang batch itu oleh Badan POM dalam 1-2 minggu. Saya kira udah ada hasil ya. Kita nanti akan mendengar bagaimana hasilnya. Yang paling baik sih tentu paling akurat di otopsi ya. Ya, masih jauh ya. Jadi dari WHO menentukan herd immunity itu dengan satu rumus mendapatkan angka 70%. Bayangkan 70% dari jumlah kita penduduk ya, yang 280 juta, mungkin 170-an juta atau 180 juta tuh 70%. Kita baru 3,3%, jadi angkanya sangat kecil di bawah 5%. Masih jauh mencapai 70%. Ya, yang paling bagus sih memang kalau dalam satu komunitas untuk mencapai herd immunity dalam waktu singkat kita menyelesaikan vaksinasi. Tapi kan kendalanya vaksinnya juga masih terbatas ya kan. Kemudian kendala-kendala kita adalah kita juga negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat amat banyak ya. Jadi memerlukan waktu secara bertahap untuk hal itu. Nah, inilah yang menjadi hambatan-hambatan di kita. Salah satunya yaitu jadi ya untuk 3,3 masih sangat kecil sekali, belum bisa jadi herd immunity. Ya, kekebalan kelompok masih jauh. Dan itu 3,3 pun kan terpencar ya di seluruh pulau. Jadi bayangkan di Jakarta aja udah baru berapa persen dibandingkan 70% ya. Ya, jadi dengan keterbatasan vaksin ada, memang sekarang kan sudah ada dari Sinopharm, CanSino ya, dengan adanya vaksin gotong royong itu juga akan sangat membantu. Ya, jadi walaupun batch 1 AstraZeneca memang sementara ditunda ya sampai ada hasil bahwa itu berhubungan atau tidak berhubungan, nah tapi yang lain kan akan datang. Jadi saya kira itu akan tetap menjaga keseimbangan ya. Jadi vaksin itu hanya salah satu upaya untuk mencapai herd immunity. Tetapi vaksin itu tidak menghentikan pandemik. Ya, jadi kalau kita mau betul-betul semuanya baik ya, artinya vaksin dijalankan, herd immunity tercapai, plus protokol kesehatan 5M, 3T ya, plus lagi makanan sehat ya, hidup dengan baik ya, gaya hidup yang benar ya, kemudian dia berdoa tentunya. Itu harus lengkap. Ya, jadi kalau Indonesia sehat, orang sehat kan ekonomi juga baik. Jadi kalau misalnya tetap bekerja tapi protokol kesehatan dijaga, ya itu kan akan lebih baik. Ya, kalau sekarang ini ya jadi salah kaprah mungkin ya. Jadi libur lebaran malah ngumpulnya di mall. Rame makan. Aduh, serem banget ya sebetulnya, Ancol segala macam. Padahal kan tujuannya itu yang berapa orang tidak boleh keluar kota. Sudah dibatasi beberapa orang tidak keluar kota. Tapi di dalam kota mereka malah ngumpul-ngumpul. Jadi ya sama aja ya kan sebetulnya. Mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan yang sangat ya. Tapi kita lihat aja nanti gitu. Ini kan nanti udah waktunya pulang nih. Nah, kalau ada lonjakan ya itu harus diantisipasi. Artinya orang ya kita nggak lockdown. Singapura lockdown. Nah, Malaysia adik saya di sana tuh lockdown. Nah, kita tidak. Jadi artinya
hindari kerumunan, tetap 3M plus 2M tadi 5M ya. Jadi jangan berkumpul-kumpul ya, kurangi mobilitas. Nah itu yang susah, orang Indonesia tuh kayaknya cari makan aja. Kenapa sih nggak di rumah gitu ya? Itu kok susah sekali gitu saya lihatnya. Nah itu kalau disiplin nggak ada, itu sampai kapanpun ya akan begini terus kita. Walaupun udah divaksin, jadi jangan euforia dulu. Jadi kita tahu ya virus corona kan jenis RNA. Virus RNA itu memang akan bermutasi terus. Itu memang kehidupannya demikian untuk mempertahankan dirinya. Itu sifat daripada virus corona tadi. Jadi sampai kapanpun dia akan mutasi. Ya memang kehidupannya demikian, kehidupannya si virus itu. Nah masalahnya kalau mutasi masih kecil-kecilan, itu masih bisa ditolerir dengan vaksin yang ada. Tapi lama-lama kalau dia mutasinya besar-besaran, akhirnya vaksin yang ada nggak bisa lagi. Tetapi sejauh ini di Indonesia memang sudah masuk varian-varian baru ya, tapi bisa segera bisa segera di isolasi mandiri lah istilahnya ya, orang-orang tersebut sudah diisolasi. Jadi belum sampai menyebarkan, itu harus vaksinasi segera. Jadi tetap harus vaksinasi segera supaya yang ada itu sudah tervaksinasi. Kalau ada virus baru, ya walaupun dia kena mungkin tidak terlalu berat ya artinya. Tapi harus diantisipasi suatu saat. Jadi seperti virus influenza ya. Jadi nanti vaksin influenza pun tiap tahun kan ganti. Nah mungkin nanti vaksin coronavirus ini juga akan tiap tahun seperti vaksin influenza. Mungkin akan demikian. Dan tadinya secara pandemik bisa jadi endemik. Yang akhirnya tiap tahun kita harus vaksinasi. Kemungkinan bisa demikian, kita belum tahu karena ini sama-sama virus RNA ya, kita belum tahu. Vaksinasi itu tergantung vaksinnya. Ada yang hanya 1 kali suntik, ada yang 2 kali suntik. Tapi memang mereka punya jangka waktu yang nanti harus diulang lagi, mungkin 1 tahun ya, kita belum tahu karena kita masih melihat ini masih berjalan kan, kita belum tahu kapan dia harus diulang lagi. Nah, jadi kalau misalnya 2 kali, sebaiknya kita lakukan 2 kali, jangan sekali. Kecuali waktu pertama kali dia dilakukan penyuntikan, vaksinasi keadaannya berat ya, alergi berat misalnya. Nah itu pasti kita tidak kasih vaksin yang kedua, karena dia alergi berat. Ya. Jadi kita lihat kalau alerginya, bukan alergi ya, kalau efek simpangnya atau kipinya ringan sedang, biasanya kita tetap memberikan vaksin yang kedua dengan antisipasi tentunya, seperti itu. Jadi sekali lagi, vaksinasi itu bukan untuk menyetop pandemik, tetapi vaksinasi adalah salah satu cara atau satu upaya untuk mencapai herd immunity. Di samping itu tetap harus menjaga protokol kesehatan 3T, 5M, dan juga tetap kita makanan sehat tentunya ya, dan berdoa.